Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Tuan Sir. Kali ini aku ingin membahas beberapa Pokemon yang benar-benar ngecewain dalam segi desain dan juga karakter mereka tersebut lah. Sebenarnya kalau jelek masih bisa dimaafin ya kan, tapi kalau ngecewain, itu luka banget sih menurutku. Ada Pokemon yang konsepnya udah keren banget, lore-nya dalam dan juga tipenya ini unik banget, tapi desainnya kayak dikerjain 5 menit sebelum presentasi gitulah intinya. Dan kali ini aku telah menyiapkan beberapa di antaranya gitu. Sebenarnya bukan cuma jelek ya, kalau jelek ya mungkin itu hanyalah pendapat masing-masing gitu kan. Tapi kayak nyia-nyiain potensi banget gitu. Dan kira-kira dari nomor 10 sampai nomor 1 ada nggak nih Pokemon yang menurut kalian juga mengecewakan? Atau kalian punya pendapat lainnya? Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Klink. Klink punya konsep yang cukup unik, yaitu gear hidup yang ya udah gitu doang. Sebenarnya bisa aja dia dibuat kayak Magnezone plus mekanik gitu nggak sih, kayak UFO yang ada mekanik-mekaniknya yang luar biasa gitulah intinya. Tapi ini cuma gear yang muter-muter, nggak ada mata, nggak ada tangan, dan nggak ada karakter yang menonjol banget gitu dalam dirinya ini. Evolusinya juga ya udah nambahin gear lebih besar dan lebih mekanik dikit gitu. Ngecewain karena idenya sebenarnya bagus, tapi eksekusinya ya ampun. Game Freak kayaknya males banget bikin gear berkarakter gitu nggak sih? Jadi ya udah dicomotlah gear dimasukin di dunia Pokemon dan jadilah Klink. Stunfisk. Bisa dikatakan ini adalah keset kaki. Kenapa? Karena Stunfisk ini kalian bisa ngelihatnya sendiri. Bentuknya emang kayak keset nggak sih? Konsepnya sebenarnya adalah ikan perangkap listrik di lumpur gitulah intinya. Ya kayak predator yang keren banget kan kedengarannya. Dia kayak terinspirasi dari Flatfish gitulah intinya. Dan Galarian formnya malah jadi perangkap tanah gitu nggak sih? Ngecewain karena Game Freak punya ide survival yang keren banget sebenarnya. Tapi yang dibuat dari visualnya adalah alas kaki. Itu sayang banget sih. Seandainya Stunfisk dibuat lebih ya menonjol, keren, dan punya banyak fitur yang mungkin menambah kesan kerennya tersebut, dia nggak akan kayak keset kaki kan. Dan ngaku aja kalau kalian juga kurang puas sama desainnya ini. Falinks. Falinks adalah pasukan yang terlihat seperti bola-bola yang punya armor gitu. Ia adalah Pokemon dari generasi ke-8 ya. Karena lore-nya aja, mereka ini adalah 5 prajurit Phalanx Sparta gitulah intinya. Jadi ada 1 komandan plus 4 prajurit formasi gitu. Itu keren banget kan kalau didengar dari konsepnya. Tapi desainnya, ini adalah bola item plus tongkat dan juga armor gitu. Dan gak ada yang benar-benar menonjol sebenarnya ya selain bentuk bulatnya tersebut. Padahal ini adalah Sparta loh ya. Garbodor. Ya sebenarnya semua orang juga tahu kalau ini adalah sampah. Jadi didesain sedemikian rupa menyerupai sampah juga gitu kan. Sebenarnya konsep Pokemon polusi itu penting banget ya. Kayak misalnya Muk gitu kan, atau sama Weezing lah. Mereka terkesan kotor tapi masih punya bentuk yang cukup berkarakter dan juga siluetnya itu masih bisa diterima lah gitu kan. Tapi Garbodor evolusi dari kantong sampah jadi pegunungan sampah gitulah intinya. Tangannya sampah, badannya sampah, lendirnya sampah, dan gak ada bentuk yang benar-benar membuatnya itu menonjol gitu kan. Ngecewain karena sebenarnya pesannya cukup bagus, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Game Freak kayak bilang, ya udah karena ini sampah ya tumpuk aja sampahnya gitu kan. Jynx. Jynx adalah Pokemon yang terlihat seperti tante-tante gitu nggak sih? Ia berasal dari generasi pertama dan merupakan Pokemon dari generasi tersebut yang sangat-sangat menyeramkan. Jadi kayak ada kesan horor elegan gitu. Dan pastinya maksudnya ini adalah misterius, serem, dan juga unik. Tapi hasilnya adalah ibu-ibu ungu pakai wig pirang plus high heels gitu nggak sih? Desainnya 90-an yang sekarang cringe banget sebenarnya kalau dilihat ya. Ditto. Ditto adalah salah satu Pokemon yang sangat sederhana. Ia punya konsep yang keren yaitu DNA cair gitu ya. Bisa jadi slime keren yang bentuknya fluid dan juga ya misterius gitulah intinya. Tapi realitanya ya bentuknya kayak gini doang, kayak slime yang encer gitu kan. Ngecewain karena dia Pokemon transform. Ditto jadi lendir doang gitu kan. Dan Game Freak kayak ya udah nanti aja kalau kalian mau dia bentuknya keren tinggal niru legendary gitu kan. Udah gitu doang. Sebenarnya keren ya karena bisa niru Pokemon lain. Vanillite.
Vanillite adalah ice cream, yang dimana ini punya konsep elemental es kutub gitulah intinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibuat nih, mungkin jadi kristal plus badai salju yang keren banget lah pokoknya. Tapi hasilnya adalah 2 es krim plus salju. Pokoknya ada 1 es krim, 2 es krim gitulah intinya. Benar-benar ice cream di minimarket yang dikasih mata pokoknya. Ngecewain karena generasi kelima ya berani bikin objek jadi Pokemon, tapi nggak ada effort yang bikin dia hidup gitu nggak sih? Binacle. Binacle adalah batu karang yang kayak tangan gitulah intinya. Konsepnya adalah tritip petarung unik gitu. Jadi bisa jadi crustacean dan juga martial artist gitu nggak sih? Ngecewain karena ide kerang petarung ya cukup bagus, tapi eksekusinya kalian bisa ngelihatnya sendiri. Ya keren bagi beberapa orang, tapi menurutku ini agak gimana gitu. Game Freak cuman nempelin tangan action figure ke batu-batu gitulah intinya. Farfetch. Farfetch punya konsep yang sebenarnya cukup menarik ya, yaitu samurai bebek yang punya daun bawang gitu. Itu senjata yang merupakan makanan terakhir juga. Lore-nya sebenarnya tragis juga, dan itu membuat beberapa orang mungkin sedikit berempati terhadapnya. Tapi desainnya 20 tahun ya gitu doang gitu kan. Bebek berwarna coklat kekuningan dan bawa bawang gitu. Nggak ada armor, nggak ada topi, nggak ada detail samurai gitu. Ngecewain karena dia nunggu 2 dekade buat evolusi. Pas dikasih Galarian form ya mungkin baru jadi keren banget karena jadi kesatria gitu. Tapi versi Kanto adalah versi yang sangat dilupakan oleh Game Freak. Stone Journey. Stone Journey adalah batu berdiri. Ia berasal dari generasi ke-8 dan ini yang paling ngecewain menurutku ya. Lore-nya cukup mistis, yaitu Pokemon Rock yang ngumpulin energi bumi lewat berdiri kayak Stonehenge gitulah. Konsepnya gila banget kan kalau kedengarannya. Tapi desainnya 4 pilar batu plus 2 kaki gitu. Nggak ada muka yang benar-benar bikin dia menonjol, nggak ada mata yang benar-benar bikin dia menonjol, nggak ada ruin yang benar-benar bikin dia menonjol, dan nggak ada aura yang membuatnya keren juga. Cuma batu yang dikasih kaki gitu doang. Padahal inspirasinya adalah Stonehenge hidup gitu. Kayak bisa dibuat golem mistis atau punya cahaya, atau punya detail yang keren gitu kan. Ini malah batu doang dikasih kaki. Jadi Stone Journey ini adalah definisi Game Freak males buat Pokemon gitu. Dan itulah beberapa Pokemon yang cukup mengecewakan. Ya jelek, dibilang jelek sebenarnya iya juga, tapi ya masih bisa diterima. Tapi kalau ini ngecewain banget dari konsepnya yang udah keren banget kalau di pikiran kita, tapi eksekusinya kayak gini, ya udah. Mau gimana lagi? Itulah keunikan dunia Pokemon yang gak harus semuanya sangat sempurna gitu kan. Atau kamu tidak setuju dengan beberapa daftar ini, juga bisa memperbaikinya ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.